Kartografi dunia berhutang kepada rempah Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera para katong semua. Pada kesempatan kali ini, Parang Salawaku akan membahas kartografi atau pembuatan peta dunia yang berhutang kepada rempah-rempah Maluku. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik dari Parang Salawaku. Rempah-rempah telah membawa perubahan dalam peradaban dunia. Berkat rempah pula, banyak muncul nama-nama penjelajah kampiun dan para pedagang masyhur karena perkembangan ilmu navigasi dan kartografi. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, para pedagang Cina sudah mencapai kepulauan rempah di Maluku. Mereka datang untuk membeli cengkeh sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, mungkin bisa jauh sebelumnya. Sementara itu, cengkeh mulai populer di Eropa pada abad ke-8. Mereka memanfaatkannya baik sekedar pewangi, bahan campuran pengawet makanan, maupun obat. Perdagangan cengkeh telah berpusat di Malaka selama beratus-ratus tahun, sebelum akhirnya dikuasai Portugis pada tahun 1511. Kalau perdagangan cengkeh di Nusantara telah populer sejak 2000 tahun lalu, pala tampaknya baru sohor pada 400 tahun silam. Suatu ketika pada abad ke-17, harga buah pala sontak melejit di pasar Eropa. Penyebabnya seorang dokter di Elizabethan, kota London, telah mengumumkan bahwa pala merupakan satu-satunya penyembuh penyakit radang paru-paru. David Perry dalam buku pengantar Exhibition of Aquarium, Maps and Trade of Indonesia berpendapat bahwa pala pernah menjadi komoditi termewah di pasar Eropa pada saat itu. Kabarnya tingkat balik modalnya berlipat hingga 32.000%. Pandangan kartografi tentang Asia pertama kali muncul dalam Geografia karya Ptolemaeus pada abad ke-2. Dia merupakan seorang geografer, tetapi bukan penjelajah. Pemeriangnya tentang Asia, bahwa kawasan itu tidak dapat ditembus oleh penjelajah Eropa karena lautan yang mengelilinginya. Penemuan besar selama 2 dekade antara tahun 1492 sampai tahun 1512 mengubah persepsi manusia tentang bumi dan menandai lahirnya kartografi Renaissance. Penjelajahan dan pemetaan daerah baru telah didokumentasikan oleh Portugis. Sayangnya banyak peta yang tak diselamatkan dan musnah. Peta-peta karya kartografi masa itu menunjukkan wilayah Asia dengan garis pantai yang lebih akurat dan proporsi yang mendekati geografi sesungguhnya. Rempah di Maluku telah membangkitkan pengembangan terhadap sejarah dan kartografi dunia. Dengan peta-peta yang lebih baik, penjelajah samudra abad ke-15 dan ke-16 mencari rute pelayaran menuju legenda Kepulauan Rempah Maluku. Sebut saja Bartolomeus Dias, Francisco Serrao, Ferdinand Magalhaens, Francis Drake. Mereka berlomba-lomba untuk mencapai lokasi itu lewat kemampuan sumber daya manusia dan teknologi dalam bidang kartografi yang lebih baik. Dalam perkembangannya, salah satu disiplin dalam ilmu bumi tersebut memadukan geografi astronomi, survei, seni, dan teknologi pembuatan peta atau globe. Karya kartografi telah menjadi dokumen ilmiah, bahkan boleh dikategorikan hasil seni dan budaya yang menandai peradaban manusia. Namun tak semua penjelajah mencapai daerah tujuannya. Sebut saja Christopher Columbus, yang awalnya bertujuan ke Kepulauan Rempah Maluku, namun justru menyasar ke kawasan Amerika Selatan. Atau Ferdinand Magalhaens, yang tewas saat pertempuran di Filipina dan tak pernah menjejakkan kakinya di Kepulauan Rempah Maluku. Rempah Maluku telah membawa perubahan dalam peradaban dunia. Berkat rempah pula, banyak muncul nama-nama penjelajah kampiun dan para pedagang masyhur. Kartografi dunia dan penjelajah samudra Eropa berhutang budi kepada cengkeh dan pala dari Maluku, dan mereka telah membayar lunas dengan kolonialisme babak baru tentang penderitaan dan pencerahan bagi pribumi.
Sekian informasi yang dapat beta sampaikan. Kurang lebihnya beta mohon maaf. Akhir kata, shalom dan salam satu darah Maluku.